Selamat siang menjelang sore, saya dosen Anda, Yuli Kusnadi. Mari kita lanjutkan topik berikutnya yaitu jenis bank berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi bank, jenis-jenis bank. Ada dua macam. Satu adalah bank sentral. Bank sentral ini banknya bank di suatu negara. Jadi kalau di kita Bank Indonesia. Kalau Anda lihat Anda punya uang, itu pasti ada Bank Indonesia, diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, kalau Anda coba lihat keluarkan uangnya, nah di situ Anda akan lihat logonya Bank Indonesia, BI, ya. Selain itu ada pasti tanda tangannya tuh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Satu lagi pasti ada yang namanya ketikan nih, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai berapa? 100.000, 50.000, atau berapa ya? Nah, itu adalah fungsi bank sentral. Bank sentral jadi bank yang dimiliki oleh negara, ya. Instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter. Artinya apa sih? Moneter itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi bank sentral memberikan kebijakan mengenai keuangan di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Pernah dengar kan kalau di berita misalnya, dolar harganya misalnya rupiah melemah terhadap US dollar. Lalu Gubernur Bank Indonesia memberikan kebijakan apa? Menteri Keuangan mencoba untuk mempertahankan nilai rupiah seperti apa? Atau Bank Indonesia akan mencairkan devisanya seperti apa? Nah, itu adalah kebijakan keuangan, kebijakan moneter yang secara nasional, yang itu merupakan tugas dari Bank Sentral. Nah, Bank Sentral juga nanti kita bahas ya fungsinya apa lagi. Jadi sistem finansial secara keseluruhan. Nah, Bank Sentral juga menetapkan suku bunga. Makanya tadi seperti yang kita bahas, kalau minjem uang dari bank itu bunganya nggak bisa sembarangan. Kenapa? Sudah ditetapkan antara misalnya 6% sampai 7%, atau enggak 4% sampai 5%, atau enggak 1% sampai 2%. Itu ditetapkan secara nasional. Ada antaranya. Maksudnya ada standarnya gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Pinjam uang ke bank ini, ke bank A misalnya, bunganya 50%, nggak bisa, itu menyalahi. Berarti nanti bank swasta atau bank pemerintahnya akan kena tegur oleh bank sentral ya. Nah, selanjutnya masih mengenai bank sentral. Di slide selanjutnya, sebagai bank sentral, BI atau Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa misalnya, ini ada hubungannya nanti dengan inflasi dan deflasi. Nanti kita akan bahas. Nah, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, misalnya uang 100.000 ketika kamu belanja mendapatkan apa saja sih? Nah, jadi misalnya nih pernah mungkin dengar orang tua kamu bilang, aduh sekarang 100.000 cuman dapat A, B, C, D aja ya. Dulu kalau belanja 100.000 dapatnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalnya seperti itu. Ya. Tapi itu kan mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, Bank Indonesia ini fungsinya menjaga supaya stabil harga-harga ini. Ya. Jadi nilai rupiah terhadap barang dan jasa itu sifatnya stabil. Kalau ada kenaikan, ya kenaikan tapi bukan berupa lonjakan. Nah, kestabilan terhadap mata uang negara lain, ya seperti itu biasanya yang udah khawatir kalau misalnya rupiah terhadap US dollar sudah melemah dan tinggi, mungkin udah ada isu-isu menuju krisis moneter atau apa. Wah, itu udah panik. Nah, fungsinya bank sentral adalah menstabilkan nilai mata uang kita terhadap negara lain.
Nah, di slide berikutnya kita masih berbicara mengenai bank sentral. Tugasnya apa sih? Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Nah, selain bank sentral, menurut fungsinya ada lagi satu bank lain. Bank sentral itu kan berarti banknya bank-bank. Nah, ini banknya masyarakat, disebutnya apa? Bank umum. Ya, bank umum ini bisa melaksanakan kegiatan perbankannya ya seperti bank pada umumnya, yaitu cara konvensional, ataupun mereka bisa memilih, mungkin adik-adik dan teman-teman pernah mendengar bank syariah, ya, disebut juga sebagai bank komersial. Nah, tugas bank umum apa sih? Nah, ini sama. Menghimpun dana, menyalurkan dana, pembayaran kredit, investasi, jasa keuangan, fasilitas, dan melayani penyimpanan barang berharga. Jadi banyak tuh. Nah, ada satu lagi adalah yang namanya Bank Perkreditan Rakyat. Bank ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, jadi kegiatannya tugasnya apa sih? Menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. Ya, selain itu jenis bank juga bisa dilihat dari berdasarkan kepemilikannya. Aduh, siapa sih yang memiliki bank ini? Wah, ada beberapa macam. Bank pemerintah. Bank pemerintah tentunya bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Lalu, bank swasta nasional. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga swasta. Yaitu ada bank nasional devisa dan bank swasta nasional non-devisa. Nanti kita bahas mengenai bank devisa dan non-devisa. Contohnya mungkin pernah dengar ya, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Niaga. Nah, selanjutnya adalah bank umum koperasi, bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Selain itu, ada bank campuran. Campuran artinya apa sih? Yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, Bank ANZ Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Rabobank, Bank BNP, Bank Capital, itu merupakan bank campuran. Selanjutnya adalah bank yang memang dipunyai oleh asing. Ya, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Baik yang dimiliki oleh swasta luar negeri atau swasta asing ataupun pemerintah lain. Ya, contohnya Bank of America, Bangkok Bank, ya, Citibank, HSBC. Nah, itu adalah bank-bank asing. Selain itu, jenis bank ada yang berdasarkan status. Waduh, ini statusnya bukan status jomblo atau status apa ya, ini status bank. Kita lihat ya. Di sini kita bahas status yang tadi itu loh, yang tadi sudah saya janjikan, membahas mengenai statusnya adalah bank devisa dan bank non-devisa. Nah, bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Ya, persyaratannya mungkin adik bisa lihat di websitenya Bank Indonesia. Ya, ini bank devisa. Nah, bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi bank non devisa ini hanya melakukan kegiatan transaksi dalam batas-batas negaranya aja. Ya, jadi berdasarkan status ada dua, bank devisa dan bank non devisa. Nah, jenis bank lainnya adalah jenis bank yang berdasarkan kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasionalnya apa sih? Ya, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional apa? Kegiatan usaha secara konvensional, memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan. Ya, bank konvensional itu contohnya apa sih? Produk-produknya itu tabungan, deposito,
giro. Nah, konvensional juga memberikan kredit investasi, kredit modal kerja, kiriman uang, jual beli surat berharga, bank draft, wali, amanat, penjamin emisi, dengan efek, semua jasa-jasa perbankan yang memang biasanya diberikan oleh perbankan. Nah, bank syariah ini perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Ya. Berkaitan dengan bank syariah, itu biasanya mereka ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga atau riba adalah haram hukumnya. Dan jadi kalau nggak ada bunga, digunakanlah sistem bagi hasil. Di dalam prinsip-prinsip pelaksanaan bank syariah, ini prinsip-prinsip yang dianut oleh bank syariah. Prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang, pembayaran barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak bank lain. Selanjutnya, jenis bank itu ada lagi jenis bank berdasarkan organisasi. Nah, dalam organisasi ini biasanya mungkin adik-adik pernah lihat, oh saya ke kantor cabang, oh saya ke kantor pusat ya. Nah, ini contohnya nih, unit bank, unit banking. Unit banking ini adalah bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang daerah lain. Jarang ya ini ya sekarang ya, saya juga jarang lihat nih. Branch banking, bank yang memiliki cabang-cabang daerah lain. Ini yang biasanya kita lihat malah. Correspondence banking, bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri. Ya. Demikian video yang kedua, kelihatannya saya tidak bisa menyelesaikan 2 video saja. Saya akan lanjutkan ke video ketiga. Nanti sampai jumpa di video ketiga. Selamat belajar adik-adik dan teman-teman sekalian. Terima kasih.